Tahap awal. Fana'ul af'al, menyadari. Gerak semesta sebagai gerak Allah, membimbing salik, menyucikan diri hingga lenyap dalam keagungannya. Tahap awal fana'ul af'al adalah gerbang pertama yang dilalui seorang salik dalam perjalanan makrifat menuju pengenalan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah jalan sunyi yang penuh rahasia, namun syarat dengan cinta dan kerinduan yang membara. Dalam tahap ini, seorang salik mulai melepaskan ego dan merasa semua perbuatan, semua gerak, serta semua aktivitas jasmani dan rohani bukan lagi miliknya, melainkan semata-mata gerak dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengusap wajah, mengangkat tangan, menoleh, melangkah, bahkan ketika mengedipkan mata, seorang salik yang telah sampai pada tahap ini segera merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menggerakkan, sehingga lahirlah rasa yang begitu mendalam dan menembus ke sanubari. Bukan aku yang menggerakkan, melainkan Engkau, wahai Allah. Demikian pula saat lisan berbicara, menuturkan kata-kata lembut atau tegas, semua dihayati bukan sebagai perbuatan diri, melainkan sebagai titipan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh kata, huruf, bahkan jeda nafas. Rasa ini membuat hati tunduk, tidak lagi merasa sombong, rendah hati secara hakiki, dan benar-benar menyadari hakikat kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-14. Dan engkau tidak melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hakikat perbuatan, bukan manusia yang berbuat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat melalui diri hambanya. Begitu pula dalam surah Al-Qashash ayat ke-48 disebutkan, dan engkau tidak berbuat apapun melainkan dengan izin Allah. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini mempertegas bahwa ketika cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meresap dalam jiwa seorang salik, maka semua anggota tubuhnya hanyalah alat manifestasi kehendaknya. Tidak ada lagi pengakuan diri, tidak ada lagi perasaan memiliki, bahkan tidak ada lagi rasa aku dalam berbuat. Kesadaran mendalam inilah yang disebut sebagai fana'ul af'al, yakni lenyapnya pengakuan diri atas perbuatan, sehingga yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelaku sejati segala sesuatu. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta adalah tajalli atau penampakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salik menanamkan rasa ini, ia akan senantiasa merasa malu, takut, rindu, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sadar sepenuhnya bahwa ia hanyalah debu yang tak memiliki kuasa apapun. Fana'ul af'al mengajarkan pengosongan rasa kepemilikan, menanggalkan hijab keakuan, ananiyah, serta menuntun hamba agar berakhlak semulia mungkin. Sebab ketika rasa keakuan lenyap, maka lahirlah kelembutan, kasih sayang, sabar, ridha, dan tawakal yang benar. Dalam makrifat, tahap ini disebut permulaan lenyapnya diri, fana, dan menyadari baqa atau kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak ayat Al-Quran yang menegaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala perbuatan. Dalam surah As-Saffat ayat ke-16, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dalam surah An-Nahl ayat ke-80, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Kesemua ayat ini adalah tamparan lembut bagi hati salik agar tidak lagi menepuk dada dan berkata, aku, atas perbuatan yang terjadi. Sementara itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan bahwa ketika seorang hamba benar-benar merasa tidak memiliki daya dan upaya apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala geraknya akan menjadi ibadah murni yang penuh keikhlasan dan kecintaan. Fana'ul af'al bukan berarti hamba tidak berbuat sama sekali atau menjadi pasif, melainkan ia tetap berbuat tetapi batinnya bersandar total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam makrifat, perbuatan yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut perbuatan yang suci, bersih dari hawa nafsu, bebas dari keinginan memamerkan diri atau riya. Sebaliknya, jika seorang hamba masih merasa aku yang mengerjakan, maka disitulah awal mula kesombongan yang halus yang menjadi hijab tebal antara hamba dan Tuhannya. Oleh karena itu, para salik yang menempuh fana'ul af'al selalu melatih diri dengan zikir, muraqabah, tafakur, dan riyadah, latihan rohani yang mendalam, agar rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tumbuh dan berkembang dalam setiap denyut nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap gerakan otot, bahkan dalam setiap lintasan pikiran. Ketika tahap ini terus diasah, maka seorang salik akan sampai pada tahap fana'ul sifat, lalu fana'ul zat, hingga akhirnya mencapai baqa' billah, yaitu tetap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa yang sepenuhnya larut dan abadi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matilah sebelum engkau mati. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maksud mati di sini adalah mematikan ego, mematikan hawa nafsu, dan melepaskan segala rasa kepemilikan diri, sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai keempat, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ayat ini menjadi fondasi utama bagi para salik dalam perjalanan fana'ul af'al, karena ketika diri lenyap, maka yang tampak hanyalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak semesta. Seorang salik yang telah menempuh tahap fana'ul af'al akan hidup penuh kehati-hatian, takut berbuat zalim, takut menyakiti, bahkan takut merasa aku dalam satu gerak pun, sebab baginya seluruh gerak adalah manifestasi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, fana'ul af'al menuntun seorang salik untuk menjadi insan yang santun, lemah lembut, penuh kasih sayang, adil, serta mengutamakan maaf. Ia menjadi laksana air yang jernih, membersihkan apa saja yang disentuh, menyejukkan siapa saja yang mendekat, dan senantiasa memberi kehidupan bagi makhluk lain. Semua amal perbuatan menjadi zikir yang hidup, amal yang tak terputus, amal yang senantiasa bermuara pada kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tahap fana'ul af'al tidak bisa dicapai hanya dengan membaca kitab atau mendengar pengajian semata, melainkan harus melalui bimbingan seorang mursyid yang memiliki sanad keilmuan yang sahih, agar seorang salik tidak tersesat dalam jalan rasa. Seorang mursyid ibarat pemandu jalan di kegelapan malam, yang menuntun salik untuk terus menembus hijab, hingga pada akhirnya ia mampu menyaksikan bahwa setiap gerak adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap diam adalah diam Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hembusan nafas adalah nafas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada hamba. Betapa agung dan mulianya tahap awal fana'ul af'al ini, sebab disinilah pertama kali salik mulai menyicip manisnya tauhid rasa, melepaskan diri dari sekat-sekat ego, serta bersujud dalam makna terdalam yang tiada lain adalah sujud jiwa, sujud rasa, sujud hakikat, bukan hanya sekadar menempelkan dahi ke tanah. Semua ayat dan hadis yang dijelaskan menjadi lentera penuntun bagi setiap hamba yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak hanya berhenti pada syariat lahir semata, tetapi terus menyelami hakikat dan ma'rifat, hingga fana'ul af'al mengantarkan pada rasa lebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, dan para wali Allah. Inilah makna sejati sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, sebab seorang salik yang telah fana'ul af'al tidak lagi memikirkan kepentingan diri, melainkan hanya menjadi saluran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dengan demikian, fana'ul af'al bukan akhir perjalanan, melainkan pintu gerbang menuju samudra ma'rifat yang maha luas, samudra cinta yang tak bertepi, dan samudra keabadian yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menempuh jalan fana'ul af'al dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kecintaan yang tulus, hingga kita kelak dapat berjumpa dengannya dalam keadaan hati yang suci, jiwa yang tenang, dan rasa yang sepenuhnya lebur dalam lautan keesaannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridainya.
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Fana'ul af'al merupakan fondasi kokoh bagi seorang salik yang hendak melangkah lebih jauh menuju fana'ul sifat dan fana'ul zat, sebab seseorang tidak akan mampu lenyap dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlebih dahulu lenyap dalam af'al atau perbuatannya. Para salik sejati menempuh jalan ini bukan sekadar untuk merasakan kelezatan ruhani, melainkan sebagai bentuk pengabdian mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah di sini bukan hanya sekadar ritual lahiriah, tetapi ibadah dalam rasa, ibadah dalam kesadaran mendalam, ibadah dalam bentuk pengakuan total bahwa semua gerak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Para arif billah menegaskan bahwa hakikat ibadah tertinggi adalah lenyapnya hamba dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, dan jika bukan karena Tuhanku, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Kalimat ini menegaskan bahwa dalam perjalanan makrifat, segala pengenalan dan penyaksian hanya mungkin terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membuka hijab dan menganugerahkan cahaya petunjuknya. Pada tahap fana'ul af'al, salik harus senantiasa waspada terhadap tipu daya ego yang begitu halus, karena merasa telah mencapai tingkatan tertentu dapat menjadi jerat baru yang mempertebal hijab rasa keakuan. Oleh sebab itu, zikir terus-menerus menjadi senjata utama agar hati tetap lembut dan bersih, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu maut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Zikir kematian bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan agar hati selalu rendah, selalu ingat akan kefanaan diri, dan selalu bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mursyid kasyaf sering mengajarkan kepada para muridnya agar setiap hembusan nafas diiringi dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga setiap gerak dan diam tidak lagi menjadi milik diri, melainkan murni dipersembahkan sebagai persembahan rasa cinta kepada sang pemilik gerak. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152 disebutkan, Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ayat ini memberikan jaminan langsung bahwa ketika seorang hamba benar-benar menanggalkan rasa kepemilikan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat dan mendekat kepadanya, sehingga jarak antara hamba dan Tuhan kian sirna dan rasa wujud pun kian lenyap. Para salik yang ikhlas pada tahap fana'ul af'al tidak lagi mengharapkan pujian, tidak mengharap balasan duniawi, bahkan tidak memikirkan keselamatan dirinya, sebab seluruh urusan dirinya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak ketawakalan yang sesungguhnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-39, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Sikap inilah yang membuat salik menjadi insan kamil, yakni manusia yang menyempurna, yang menjadi cermin sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Para wali-wali Allah telah melewati jalan fana'ul af'al dengan riyadah yang sangat berat, penuh mujahadah, perjuangan batin, dan muhasabah, introspeksi diri yang tiada henti. Mereka meneteskan air mata dalam malam-malam sunyi, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dibersihkan dari segala rasa aku, agar setiap gerak langkah benar-benar menjadi langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati mereka. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-4, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini bukan sekadar menjelaskan kedekatan lahir, tetapi juga menjadi penegasan maknawi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengatur, mengawasi, menggerakkan, bahkan menjadi inti dari setiap gerak hamba yang fana dalam perbuatannya. Fana'ul af'al mengajarkan salik untuk tidak pernah lagi merasa berhasil, tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa berhak mengklaim kebaikan apapun, sebab semua adalah limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salik masih merasa berhak atas amalnya, maka sejatinya ia masih berada di alam hijab, belum menembus cahaya hakikat. Dalam surah An-Najm ayat ke-42, dan kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu, ayat ini memerintahkan untuk menyerahkan semua hasil perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para arifin sering menggambarkan fana'ul af'al ibarat cermin yang bersih. Jika masih ada debu, maka bayangan hakikat tidak akan tampak.
Salik harus membersihkan cermin dirinya dari debu kesombongan, ujub, riya, dan segala bentuk sifat yang mengotori hati. Ketika hati menjadi jernih, maka akan tampak jelas bahwa seluruh gerak hanyalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana matahari yang memantulkan cahaya pada air yang jernih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Artinya, setiap amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang lahir dari hati yang suci, bersih dari rasa memiliki, bersih dari niat selain mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui fana'ul af'al, salik akan sampai pada titik di mana dirinya seakan tidak lagi hidup, namun hidupnya seluruhnya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini merupakan landasan totalitas penyerahan diri, totalitas lenyapnya rasa kepemilikan, dan totalitas menjadi hamba murni yang seluruh hidupnya hanyalah persembahan. Para salik yang berhasil menempuh fana'ul af'al akan merasa ringan menghadapi segala cobaan, sebab tidak lagi merasa memiliki masalah, tidak lagi merasa memiliki kesulitan, sebab semua telah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang salik kecuali rasa lebur dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa sirna dalam lautan wujudnya, sehingga ucapan La haula wa la quwata illa billah benar-benar hidup dalam dirinya, bukan sekadar lafaz di lisan. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-45, "Cukuplah Allah bagi hamba-hambanya." Ayat ini menjadi zikir batin yang membalut setiap detak hati salik yang telah fana'ul af'al. Seiring waktu, rasa ini akan semakin mendalam, hingga salik merasakan setiap napas sebagai zikir, setiap gerak sebagai ibadah, setiap diam sebagai penyaksian, dan setiap perjumpaan sebagai ladang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui fana'ul af'al, salik juga belajar memaafkan, sebab ia menyadari bahwa siapapun yang berbuat sejatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi tempat bagi dendam, iri, dan marah. Ketika sampai di tahap ini, salik akan semakin mudah merasakan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, sebab melihat segala sesuatu sebagai manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, fana'ul af'al membawa salik menuju derajat tertinggi dalam ibadah, yaitu ibadah rasa, ibadah batin, ibadah cinta yang tulus tanpa pamrih. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Hakikat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula dari lenyapnya segala rasa memiliki, hingga akhirnya tersingkap tabir dan tersingkap keagungannya yang tidak terlukiskan oleh kata. Para salik akan menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah permainan bayangan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat nyata di balik semua bayangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita semua kekuatan untuk menapaki fana'ul af'al dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan istiqamah, hingga akhirnya kita semua dapat menyaksikan dengan mata hati bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada cinta yang lebih agung selain cinta kepadanya, sebagaimana telah difirmankannya dalam surah At-Taubah ayat ke-124. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi segala sesuatu, fana dalam kehendaknya, dan baqa dalam ridhanya, hingga kelak pulang dalam keadaan jiwa yang tenang dan diridhai olehnya. Dalam kelanjutan tahap awal fana'ul af'al, para salik juga diajarkan untuk selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hembusan nafasnya, sebagaimana dalam surah Qaf ayat ke-16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya,
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini bukan hanya menggambarkan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah, melainkan menjadi petunjuk agar Salik senantiasa menjaga kesadaran penuh bahwa tidak ada satupun gerak, niat, bisikan, bahkan getaran hati yang luput dari ilmunya. Kesadaran inilah yang memupuk rasa malu, haya tertinggi, sehingga Salik akan semakin berhati-hati dalam setiap perbuatan, perkataan, bahkan dalam lintasan hatinya. Dengan demikian, tahap fana'ul af'al bukan semata-mata latihan zikir atau tafakur, melainkan sebuah revolusi total dalam cara memandang wujud diri dan alam semesta. Segala yang selama ini dianggap sebagai usahaku, dayaku, kekuatanku, berangsur-angsur hancur, digantikan dengan rasa penuh kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ayat surah Al-Fatih ayat keempat. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Ketenangan di sini bukan ketenangan semu yang dibangun atas sandaran dunia, melainkan ketenangan sejati yang lahir dari kesadaran mutlak akan geraknya. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai catatan tasawuf klasik menekankan bahwa fana'ul af'al adalah gerbang rahasia yang paling awal sekaligus paling menentukan, sebab siapapun yang gagal melewati gerbang ini akan terjebak dalam pusaran hawa nafsu spiritual, terjebak dalam kebanggaan rohani, ujub rohani, dan pada akhirnya akan jatuh dalam ilusi keagungan palsu yang justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salik yang teguh pada fana'ul af'al berupaya agar setiap geraknya menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi zikir yang berkelanjutan, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi syaitan dan hawa nafsu untuk menyelinap menanamkan rasa aku yang menipu. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'" Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal azali, ruh kita telah bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fana'ul af'al adalah upaya mengembalikan kesaksian murni itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, seluruh perbuatan kita menjadi pengejauhan tahan dari tauhid praktis, bukan sekadar tauhid lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Salik yang telah merasakan tahap awal fana'ul af'al juga mulai memahami rahasia sabar dan syukur pada tingkat rasa terdalam. Sabar bukan lagi sekadar menahan diri, melainkan sabar dalam menyadari bahwa setiap musibah, ujian, maupun nikmat semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Begitu juga syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, melainkan rasa lebur dalam penerimaan mutlak terhadap semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lidah, hati, dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi nyata rasa syukur tersebut. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menyeratkan bahwa syukur pada level fana'ul af'al adalah syukur yang menyatu dengan kesadaran batin tertinggi, sehingga salik tidak lagi melihat pemberian sebagai sekadar pemberian materi, melainkan sebagai peneguhan rasa tauhid. Para guru mursyid dalam silsilah tarekat yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan metode riyadah, latihan batin, yang berlapis-lapis agar salik mampu meluruhkan semua hijab rasa. Ada yang dengan latihan menyepi, khalwat, ada yang dengan latihan puasa batin, menahan rasa, dan ada pula yang dengan latihan diam panjang, syamti, agar kata aku tidak lagi punya ruang dalam sanubari. Latihan ini seringkali sangat berat dan menuntut mujahadah yang sungguh-sungguh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini meskipun sanadnya diperselisihkan, dijadikan pegangan oleh banyak ulama sufi sebagai maqalah hikmah.
Maksud mengenal diri dalam makrifat adalah mengenal bahwa diri ini sesungguhnya kosong, fana, tiada daya, tiada upaya, kecuali semua adalah limpahan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tahap awal fana'ul af'al menuntun salik menuju kesadaran akan hakikat kehambaan yang paling hakiki, yang tidak hanya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga di hadapan seluruh makhluknya. Para salik pada tahap ini akan semakin memperhalus adab sebab melihat semua makhluk sebagai perpanjangan tangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilanglah rasa ingin merendahkan, menghinakan, apalagi menyakiti. Bahkan dalam setiap tatapan, salik mulai menyaksikan nur, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar sebagaimana dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini menjadi titik temu antara rasa batin dan hakikat wujud semesta yang sepenuhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, fana'ul af'al tidak hanya mencakup lenyapnya rasa memiliki pada perbuatan, tetapi juga menanamkan rasa mahabbah, cinta, dan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Salik yang telah fana dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat air yang selalu mengikuti bentuk bejana, tidak menolak, tidak memaksa, dan selalu menyejukkan siapa saja. Semua yang ada padanya hanyalah kelembutan, ketulusan, dan keikhlasan mutlak. Disinilah rahasia tertinggi dari ayat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surah Ali Imran ayat ke-148. Sebab dalam fana'ul af'al, perbuatan baik bukan sekadar amal lahiriah, melainkan pancaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir melalui tubuh hamba yang telah lebur rasa keakuannya. Jika seluruh umat manusia dapat memahami dan mengamalkan fana'ul af'al ini, niscaya akan tercipta masyarakat penuh cinta, damai, tanpa permusuhan, karena setiap orang menyadari hakikat kelemahan dirinya dan menyadari bahwa semua yang terjadi hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada akhirnya, fana'ul af'al akan membawa seorang salik menembus samudera rahasia ilahiyah yang semakin luas, hingga pada waktunya ia diizinkan melangkah ke tahap fana'ul sifat, fana'ul zat, dan baqa billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir rasa kita semua agar dapat menempuh jalan fana'ul af'al dengan penuh keistiqamahan, penuh kerendahan hati, serta penuh kasih dan cinta kepada seluruh makhluknya, hingga kelak saat pulang kita dapat kembali kepadanya dalam keadaan seputih embun di pagi hari, dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan ruh yang telah lebur dalam samudra tauhidnya, sebagaimana janjinya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dengan demikian, fana'ul af'al bukanlah sekadar sebuah teori spiritual yang dikaji dalam kitab-kitab tasawuf, melainkan suatu maqam, tingkatan, rasa yang harus dijalani, dirasakan dan dihayati dengan penuh kejujuran batin dan kerendahan hati, agar seorang salik benar-benar melebur dalam samudra keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli makrifat sepakat bahwa setiap detik dalam tahap fana'ul af'al adalah ujian keteguhan, karena pada saat itu syaitan dan hawa nafsu akan terus berusaha menanamkan rasa halus berupa kebanggaan rohani, bisikan merasa suci, atau merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rasa seperti itu adalah hijab terhalus yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, salik harus selalu kembali kepada rasa kehinaan dan kefakiran mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa dalam surah Al-Qashash ayat ke-24. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini mencerminkan rasa fakir yang mendalam, pengakuan bahwa seorang hamba tidak memiliki apapun, dan selalu memerlukan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat, fana'ul af'al juga diibaratkan seperti seorang bayi yang sepenuhnya bersandar kepada ibunya. Tidak ada kemampuan makan, minum, berjalan, atau berbicara, kecuali sepenuhnya digerakkan dan disusui dengan kasih. Begitulah seorang salik yang telah menapaki fana'ul af'al, seluruh geraknya semata-mata berbekal air susu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sedikit pun daya dan upaya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110, katakanlah,
Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sempurna pun hanya bergerak dalam kehendak wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para salik pun dituntut untuk melebur rasa agar tidak lagi menyandarkan amal pada kebanggaan pribadi. Dalam setiap sujud, salik yang fana'ul af'al akan merasakan rasa tenggelam yang sangat dalam seakan jasad sudah tiada, dan yang sujud hanyalah rasa kehambaan murni. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat ke-19, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Para arifin menafsirkan sujud di sini bukan sekadar sujud fisik, melainkan sujud rasa yang benar-benar lenyap dalam lautan tauhid hingga tidak lagi menyisakan satu pun titik keakuan. Dengan cara ini, salik mulai mengerti rahasia kalimat La ilaha illallah bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan rasa hakiki yang menyatakan tiada sesuatu pun yang memiliki daya, kehendak, dan kuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana'ul af'al juga mengantarkan salik kepada kesadaran mendalam tentang sifat-sifat jamal, keindahan, dan jalal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa aku telah lenyap, maka sifat jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terpancar pada akhlak salik berupa kasih sayang, kelembutan, dan pemaafan. Sebaliknya, sifat jalal akan tampak dalam ketegasan dalam menegakkan kebenaran, keberanian menolak kebatilan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat ke-286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan salik bahwa setiap ujian dan beban adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disesuaikan dengan kekuatan batin seorang hamba. Fana'ul af'al juga mendidik salik untuk tidak pernah berputus asa, sebab setiap gerak, termasuk musibah, jatuh, gagal, atau bangkit, semuanya adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah yang dalam. Dalam surah At-Taubah ayat ke-51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. Salik yang sudah melewati fana'ul af'al benar-benar mengamalkan ayat ini bukan sekadar pada ucapan, tetapi pada rasa, sehingga tidak ada keluh kesah yang keluar dari mulutnya kecuali syukur dan ridha. Dalam keseharian, salik yang fana'ul af'al akan memancarkan keindahan adab, selalu menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati, dan tidak lagi mencari-cari kesalahan orang lain, sebab ia memahami bahwa setiap gerak adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia mengapa para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tampak teduh, sabar, penuh kasih, karena mereka sudah melebur dalam rasa fana'ul af'al. Sungguh benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, salik yang fana'ul af'al akan menjadi cermin yang memantulkan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Dalam tahap ini, salik tidak lagi takut akan pujian atau hinaan manusia, sebab yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salik akan berkata dalam batin, jika seluruh manusia memujiku, tidak akan menambah sedikit pun kedekatanku kepadamu, ya Allah. Jika seluruh manusia mencelaku, tidak akan mengurangi sedikit pun kasih sayangmu kepadaku. Inilah puncak keikhlasan yang lahir dari fana'ul af'al, sehingga amal perbuatan benar-benar murni lillahi ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika niat sudah sepenuhnya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amal akan menjadi cahaya yang memandu menujunya. Tahap fana'ul af'al, meskipun disebut sebagai tahap awal, sesungguhnya adalah tahap yang sangat berat dan penuh rahasia, sebab disinilah pintu untuk menembus tahap-tahap selanjutnya yang lebih dalam. Para ulama tasawuf mengingatkan bahwa tanpa fana'ul af'al, seseorang tidak akan pernah bisa mengenal hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fana'ul sifat, apalagi mengenal zatnya, fana'ul zat. Maka fana'ul af'al ibarat pondasi dalam membangun gedung tinggi.
Jika pondasinya rapuh, seluruh bangunan akan runtuh. Dengan demikian, seluruh latihan zikir, tafakur, riadah, dan suluk harus difokuskan terlebih dahulu pada lenyapnya rasa memiliki perbuatan. Salik yang berhasil menembus fana'ul af'al akan merasakan bahwa segala pujian, kemuliaan, kebaikan, dan keindahan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang pantas diklaim oleh diri, sehingga salik menjadi hamba yang benar-benar fakir dan hina di hadapannya. Inilah yang dimaksud dengan maqam ubudiyah, penghambaan murni, yang menjadi pintu gerbang maqam ma'rifah, pengenalan hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kemampuan menempuh fana'ul af'al hingga benar-benar luruh rasa aku, hingga yang tersisa hanya rasa engkau, dan akhirnya seluruh hidup kita menjadi sajadah panjang yang tak bertepi, di mana setiap helaan nafas menjadi tasbih, setiap gerak menjadi tahmid, setiap detak jantung menjadi tahlil, dan setiap tetes air mata menjadi tasyakur yang mengalir menuju samudra rahmatnya yang tiada bertepi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat ke-15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka, marilah kita berjalan di bumi ini dengan langkah fana'ul af'al, menyadari bahwa setiap langkah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak ketika panggilan pulang tiba, kita kembali dalam keadaan jiwa yang benar-benar telah lebur dalam kehendaknya. Dan setelah salik menetapkan dirinya dalam fana'ul af'al, maka semakin hari ia akan merasakan bahwa seluruh denyut nadi, seluruh getar rasa, dan seluruh lintasan pikiran hanyalah rentetan gerak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun ruang yang tersisa bagi kebanggaan diri. Bahkan sekadar rasa, aku sudah mencapai fana pun harus dilenyapkan, karena rasa itu adalah bayangan halus dari ego yang masih melekat. Para arif billah sering mengibaratkan fana'ul af'al seperti buih yang larut dalam lautan, di mana buih itu sudah tidak lagi dapat dibedakan keberadaannya, seluruhnya telah menyatu dan melebur, hingga tidak ada satupun identitas yang tersisa selain hakikat laut itu sendiri. Demikian pula salik yang benar-benar fana dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sudah tidak lagi memiliki rasa kepemilikan terhadap apapun yang terjadi padanya. Ia tidak akan lagi berkata, aku menolong, aku memberi, aku mengajar, bahkan tidak akan lagi terbersit rasa bahwa ia telah berzikir, sebab semua itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat melalui dirinya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-10. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini mengajarkan secara terang benderang bahwa setiap perbuatan lahiriah seorang hamba pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salik yang sudah larut dalam rasa ini akan merasakan bahwa tiada satupun keindahan amal yang patut diakui sebagai milik diri. Bahkan doa yang dipanjatkan, air mata yang menetes, zikir yang terlafazkan, semuanya adalah taufik dan inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salik akan merasakan bahwa sebenar-benarnya ia hanyalah perantara, hanyalah wadah kosong yang diisi, digerakkan, dan dihidupkan semata-mata oleh Sang Maha Hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, "Wahai hambaku, engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolonganku." Hadis ini menegaskan bahwa segala daya, segala kekuatan, seluruh semangat dan tekad tidak lain hanyalah pancaran nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tahap fana'ul af'al, salik akan menghadapi ujian perasaan diabaikan manusia, tidak dihargai, atau bahkan dijatuhkan. Namun disinilah latihan rasa yang paling dalam, sebab ketika rasa aku sudah lenyap, maka tidak ada lagi rasa tersinggung atau marah. Ia tidak akan pernah mencari-cari kedudukan, tidak haus akan penghargaan, bahkan tidak berharap balasan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Insan, ayat ke-9, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah karena mengharap keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ini menjadi pelita rasa, sehingga setiap amal hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan ketika salik dipuji, ia akan segera mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari berbisik dalam batin, engkaulah yang memuji dirimu melalui lisan makhlukmu,
Ketika dicaci, Salik akan tetap tenang, karena ia menyadari bahwa kehinaan itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melebur rasa aku yang masih tersisa. Para guru mursyid sering berkata, jika engkau ingin benar-benar mengenal Tuhanmu, maka matikanlah dirimu sebelum mati. Maksud matikan diri di sini adalah matikan rasa memiliki, matikan rasa berkuasa, matikan rasa kebanggaan. Hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa semua gerak adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matilah sebelum kamu mati. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dengan memahami makna fana'ul af'al, Salik akan mampu merasakan makna ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukan lagi sekadar meniatkan amal tanpa pamrih, melainkan lenyapnya perasaan aku, sehingga tidak ada lagi ruang bagi pamrih atau tuntutan batin. Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Agama yang murni di sini adalah agama yang seluruh pengabdiannya, lahir dan batin, benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salik yang sudah sampai pada rasa fana'ul af'al akan menyadari bahwa selama ini banyak amal yang secara lahir tampak baik, tetapi masih tercampur dengan hawa nafsu tersembunyi. Hanya melalui fana'ul af'al lah, amal dapat menjadi bersih, karena tidak lagi melekat pada rasa diri. Para sufi besar seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu menekankan bahwa fananya rasa diri adalah pintu yang membuka rahasia asma, sifat, hingga zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa fana'ul af'al, hijab rasa akan tetap tebal meski seseorang rajin beribadah lahiriah. Dalam setiap gerak sujud, rukuk, dan seluruh gerak ritual, Salik harus selalu mengingat ayat surah Al-Baqarah ayat ke-181, dan Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu, sedangkan kamulah orang-orang yang memerlukannya. Kesadaran ini membuat Salik benar-benar merasa hina dan fakir, hingga semua rasa sombong, riya, dan ujub perlahan-lahan terkikis habis. Tahap fana'ul af'al juga memupuk rasa sabar dalam arti yang sesungguhnya, sebab kesabaran sejati lahir dari keyakinan bahwa semua perbuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang benar-benar menyakiti kita, sebab semua adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mendidik kita. Tidak ada yang benar-benar menolong kita, sebab semua adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan diri melalui makhluknya. Maka, Salik akan selalu berada dalam rasa ridha, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, sebab semua adalah kehendaknya yang penuh hikmah. Pada akhirnya, fana'ul af'al menjadi pintu cahaya yang mengantarkan Salik untuk memahami makam-makam lebih tinggi, seperti fana'ul sifat, di mana rasa keakuan lenyap dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu fana'ul zat, di mana rasa diri lenyap dalam zatnya, hingga berakhir pada baqa billah, yaitu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidup sepenuhnya dalam rasa bersamanya. Dengan begitu, fana'ul af'al adalah langkah awal yang paling penting dalam perjalanan ma'rifatullah, sebab melalui pintu ini, Salik mulai menanggalkan beban rasa aku, mengosongkan ruang batin, hingga menjadi wadah suci untuk menyerap cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar mampu menjalani fana'ul af'al dengan rasa sabar, tulus, dan istiqamah, hingga kelak kita benar-benar menjadi hamba yang hanya bergerak dalam kehendaknya, hanya berkata dalam ilhamnya, hanya diam dalam zikirnya, dan hanya hidup untuk ridhonya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat ke-102. Dan tidaklah mereka itu menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Semoga kita semua diizinkan menempuh jalan sunyi fana'ul af'al hingga akhir hayat, hingga kita pulang kepadanya dalam keadaan fana total, lebur dalam samudra cahayanya, setelah Salik melewati dan menetapkan fana'ul af'al sebagai pondasi rasa yang kokoh, maka semakin hari ia akan semakin tenggelam dalam samudra rahasia ilahiyah yang luas tak bertepi, merasakan setiap gerak dan diamnya hanyalah titisan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menetes perlahan ke dalam lubuk hati terdalam, membasuh seluruh noda keakuan yang selama ini membelenggu jiwa. Dalam keadaan fana'ul af'al yang sejati, tidak lagi ada getar rasa ingin dilihat, dipuji, atau diakui oleh makhluk,
karena seluruh tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat ke-162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menjadi pegangan rasa yang tak terpisahkan, sehingga Salik benar-benar menanggalkan semua topeng duniawi, seluruh selubung keakuan, hingga ia hidup semata-mata menjadi cermin kemurnian tauhid. Para ahli makrifat juga menekankan bahwa dalam fana'ul af'al, bukan hanya sekadar tidak mengakui perbuatan sebagai milik diri, tetapi juga tidak lagi mempersoalkan balasan atau hasil, karena hasil apapun sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang salik sudah fana dalam af'al, maka seluruh rasa kecewa pun lenyap sebab tidak ada lagi harap pada makhluk. Ia hanya menancapkan seluruh harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sesuai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-125. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dalam tafsir rasa makrifat, maqam Ibrahim diartikan sebagai maqam pasrah total, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anaknya semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tawar-menawar, tanpa menyisakan rasa aku yang mempertanyakan. Maka, fana'ul af'al bukan sekadar konsep, melainkan latihan batin yang terus-menerus, berkelanjutan, dan memerlukan kesetiaan rasa dalam setiap napas, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, maka akan dibukakan untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam fana'ul af'al, salik akan menyadari bahwa bahkan rasa ingin mencapai fana pun harus dilebur, sebab selama masih ada keinginan, selama itu pula hijab halus masih berdiri kokoh. Para guru tarekat menyebutnya sebagai fana dari rasa fana, yaitu lenyapnya rasa ingin lenyap, hingga hanya tersisa rasa dia semata. Salik pun akan merasakan seolah-olah seluruh alam semesta adalah rentetan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, yang bernafas, yang bertasbih tanpa henti, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat ke-44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Pada tahap ini, salik mulai menyaksikan tasbih semesta dengan mata batin, bukan lagi dengan logika atau khayalan. Salik akan memandang angin, air, pepohonan, burung, dan bahkan batu sekalipun sebagai manifestasi gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Tidak ada satupun yang dianggap mati, karena semua hidup dalam kesadaran tauhid. Inilah salah satu rahasia mengapa para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa begitu lembut dan penuh kasih, karena mereka melihat segala sesuatu sebagai saudara dalam tasbih, sebagai teman perjalanan menuju samudra abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salik yang telah mencapai fana'ul af'al juga akan perlahan-lahan memancarkan sifat rahmah, kasih, dan sabar kepada semua makhluk. Tidak lagi muncul rasa benci atau dendam, sebab ia telah memandang bahwa orang yang menyakitinya hanyalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik dan memoles rasa keakuannya agar semakin tipis, semakin lebur. Dalam surah Yusuf ayat ke-100, dia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Ayat ini menunjukkan puncak fana'ul af'al Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap memaafkan saudara-saudaranya yang telah menzaliminya. Salik pun diajarkan meneladani akhlak para nabi sehingga tidak mudah tersulut amarah, tidak mudah goyah oleh cercaan, bahkan tetap tersenyum tulus karena hanya merasakan geraknya yang tak terhingga. Dalam fana'ul af'al, salik juga belajar menempuh jalan sunyi, menghindari keramaian batin, menjauhi sorotan, dan lebih suka diam dalam zikir sir, zikir batin. Para arifin menasihatkan, zuhud dalam sunyi lebih tajam daripada pedang, sebab di sanalah setan menaburkan benih ujub yang paling halus. Maka, salik harus selalu menanamkan kalimat, La haula wa la quwwata illa billah, di dalam rasa sebagai pengingat mutlak bahwa tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, tetapi menjadi getar hidup, menjadi nafas jiwa, menjadi alunan rasa di setiap detak jantung. Dengan itu, salik akan senantiasa merasa kecil, lemah, tidak berdaya, dan hanya bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada akhirnya, fana'ul af'al akan menuntun salik untuk berjumpa dengan rasa fakir mutlak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fakir itu adalah kebanggaanku. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Fakir yang dimaksud di sini bukanlah kemiskinan materi, melainkan rasa tidak memiliki apapun, tidak mengandalkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa fakir sudah merasuk sepenuhnya, maka tidak lagi ada ruang bagi keinginan untuk dipuji, untuk dihormati, untuk ditakuti, atau untuk menjadi pusat perhatian. Salik akan benar-benar menjadi debu yang terinjak, menjadi air yang mengalir ke tempat terendah, menjadi angin yang tidak pernah menetap, menjadi cahaya yang tidak meminta balasan. Dalam rasa ini, salik merasakan kebebasan hakiki, sebab ia tidak lagi terbelenggu oleh penilaian manusia, oleh kecemasan masa depan, atau oleh rasa takut akan kehilangan. Semua duka dan suka diterima sebagai jamuan ilahiyah, sebagaimana jamuan Sang Tuan kepada hamba yang paling dicintai. Dalam surah At-Taubah ayat ke-128, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah teladan agung Rasulullah SAW dalam fana af'al yang penuh kasih, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Ketika salik telah mampu menyerap rasa ini, maka ia akan menjadi ladang rahmat bagi sekitarnya, menjadi sumber ketenangan, dan menjadi tali penghubung rasa bagi siapa saja yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, dengan rahmat-Nya yang tak terhingga, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus menapaki fana'ul af'al hingga tuntas, agar kelak kita dipanggil pulang dalam keadaan diri yang telah fana, hati yang tenang, jiwa yang ridha, dan ruh yang bersih, sehingga layak diundang masuk ke dalam rahmat dan surganya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sebagai penutup yang menjadi simpul rasa dan intisari perjalanan fana'ul af'al, marilah kita renungkan kembali bahwa setiap detik hidup ini adalah untayan butir-butir takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fana'ul af'al menjadi jembatan utama untuk menyadari serta merasakan bahwa seluruh gerak, diam, langkah, tatap, sentuh, dengar, dan seluruh rasa hanyalah lautan kehendaknya semata, tanpa sedikit pun peran dari rasa aku yang palsu, sebab yang ada hanyalah Dia, Sang Maha Mutlak yang tidak terbatasi ruang, waktu, dan sifat-sifat makhluk, sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kesadaran ini akan menuntun kita kepada puncak penghambaan yang hakiki, di mana seorang hamba tidak lagi sibuk dengan wujud dirinya, tidak lagi terjebak pada ilusi kehormatan atau kerendahan, tidak lagi risau pada pujian atau cercaan, sebab dalam rasa fana'ul af'al, seluruh wujud diri sudah hanyut lebur dalam samudra tauhid mutlak, sehingga lahir akhlak yang penuh kasih, lemah lembut, sabar, dermawan, dan selalu mendahulukan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap napas dan denyut nadi, serta memandang seluruh makhluk sebagai manifestasi rahmat-Nya yang patut dikasihi dan dihormati. Di sinilah letak keindahan tertinggi makrifat, bukan pada kehebatan ilmu atau keistimewaan karomah, melainkan pada keluhuran rasa rendah hati, pada hilangnya rasa aku yang menuntut dan membanggakan diri, hingga seorang salik berubah menjadi seperti tanah yang siap dipijak. Siapa saja, seperti air yang menyirami apa saja tanpa pilih kasih, seperti angin yang menyejukkan siapapun tanpa pamrih, dan seperti cahaya yang menyinari jalan makhluk tanpa pernah mengharap balasan. Ketika fana'ul af'al ini sudah mendarah daging, maka seluruh amal ibadah, muamalah dan perilaku lahiriah akan menjadi sarana penyaksian tauhid, sehingga setiap gerak ibarat zikir hidup yang mengalir, setiap diam ibarat tafakkur yang mendalam, dan setiap detik ibarat sajadah terbentang yang penuh doa dan rasa pasrah total. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dituntun menapaki jalan fana'ul af'al ini
dengan sabar, istiqamah dan tulus, hingga kelak jiwa kita benar-benar luluh, hancur, lenyap dalam rasa engkau dan sepenuhnya baka bersamanya. Sehingga kelak pada saat maut menjemput, kita dapat kembali dalam keadaan fana sempurna, sebagai jiwa yang tenang, ridha dan diridhai, lalu disambut dengan penuh kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam keabadiannya, sebagaimana janjinya yang suci. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang mampu menyempurnakan rasa kehambaan secara hakiki, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di lisan dan pikiran, tetapi juga di dalam rasa terdalam, hingga akhirnya kita dapat merasakan kelezatan manisnya iman, indahnya tauhid, dan megahnya makrifat dalam diam maupun gerak, dalam sunyi maupun hiruk-pikuk dunia. Dan semoga seluruh perjalanan makrifat kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana tidak berguna lagi harta, anak, dan jabatan, kecuali hati yang benar-benar selamat, yakni hati yang telah fana dan baka bersamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.